Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang kedua di triwulan yang ketiga di tahun 2025. Satu pelajaran dengan judul Semak yang Terbakar. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam, lebih lengkap, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Berkati juga pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semak yang terbakar. Ayat inti terdapat di dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai dengan 8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari Mesir, dari negeri itu, ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Memanggilnya untuk menjadi hambanya yang akan membebaskan umatnya dari Mesir. Dan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Musa merasa kewalahan dengan tugas baru ini dan meminta Tuhan untuk memilih orang lain. Apakah Musa akan menjawab panggilan tersebut terlepas dari perubahan radikal yang akan terjadi dalam hidupnya karena panggilan ini? Mari kita pelajari secara lengkap. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Semak yang Terbakar. Musa menghabiskan 40 tahun dengan santai sebagai gembala. Ia menikmati kehadiran Tuhan, terutama yang dinyatakan dalam alam. Tahun-tahun perjalanan bersama Tuhan telah mengubahnya dan mempersiapkannya untuk menjadi seorang pemimpin. Tuhan juga memakai Musa di padang gurun yang sunyi ini untuk menulis di bawah ilham ilahi 2 dari kitab-kitab tertua dalam Alkitab, yaitu Kitab Ayub dan Kitab Kejadian. Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 293. Musa berperan penting dalam menyampaikan kepada seluruh umat manusia pengetahuan yang benar tentang Allah yang hidup, pencipta dan pemelihara kita. Dan pengetahuan tentang apa yang Allah lakukan sehubungan dengan dosa yang telah mendatangkan malapetaka di planet ini. Alkitab dan sejarah keselamatan tidak akan masuk akal jika tidak ada dasar yang sangat penting yang diberikan oleh Musa di bawah ilham, khususnya dalam kitab Kejadian. Dalam sebuah peristiwa, Musa melihat bahwa semak yang terbakar namun tidak dilalap oleh api. Ia tahu bahwa ia sedang melihat sebuah mukjizat dan bahwa sesuatu yang dramatis dan penting pasti sedang terjadi di depannya. Ketika ia mendekat, Tuhan menyuruhnya untuk melepaskan kasutnya sebagai tanda penghormatan yang mendalam karena kehadiran Tuhan membuat tempat itu menjadi kudus. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Di sini, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Keluaran 3 ayat 6. Tuhan telah berjanji kepada para bapa leluhur ini bahwa keturunan mereka akan mewarisi Kanaan. Sebuah janji yang tentu saja sudah diketahui oleh Musa. Di pelajaran hari Senin dengan judul Malaikat Tuhan. Keluaran 3 ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah
semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Istilah malaikat itu sendiri berarti utusan dan selalu tergantung pada konteksnya, apakah malaikat ini ditafsirkan sebagai manusia atau ilahi. Maleakhi 3 ayat yang ke-1. Ada banyak contoh dalam Alkitab di mana malaikat Tuhan merujuk kepada pribadi ilahi. Misalnya Kejadian 22 ayat 11 atau Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan 18. Kejadian 31 ayat 3, ayat 11, ayat 13 atau Hakim-Hakim 2 ayat 1 dan 2. Malaikat Tuhan ini tidak hanya berbicara atas nama Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan sendiri. Penderitaan umat Allah di Mesir digambarkan dengan penuh warna sebagai rintihan dan jeritan minta tolong. Saudara, Allah mendengar jeritan mereka dan merasa prihatin atas segala yang mereka alami itu. Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan 25. Allah menyebut mereka sebagai umatku. Keluaran 3 ayat yang ke-7. Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia mengutusnya kepada Firaun untuk sebuah tugas khusus. Jadi sekarang pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, betapa besar tugas yang diberikan Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, Musa menanggapi dengan sebuah pertanyaan. Siapakah aku ini? Dengan memahami pentingnya apa yang akan terjadi dan apa perannya dalam semua ini, Musa bertanya-tanya, mengapa orang seperti dirinya yang dipilih? Di sini, sejak awal kita melihat indikasi karakternya, kerendahan hatinya, dan perasaannya bahwa ia tidak layak untuk melakukan apa yang dipanggil untuk dilakukannya. Sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang-orang dunia ini. Kerendahan hati, merasa tidak layak. Mari kita lanjutkan pelajaran ini. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Nama Tuhan. Nama Allah, Yahweh, dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan The Lord. Telah dikenal oleh umat Allah sejak awal, meskipun mereka tidak mengetahui maknanya yang lebih dalam. Karena itu Musa bertanya tentang nama Tuhan. Keluaran 3 ayat 13. Ini adalah sebuah pertanyaan tentang makna yang lebih dalam. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Aku adalah Aku. Keluaran 3 ayat 14. Ini berarti bahwa Allah itu kekal. Dia adalah Allah yang transenden, maha tinggi. Sekaligus Allah yang imanen, dekat dengan kita. Dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Ini tidak berarti bahwa Adam, Nuh, Abraham, dan para leluhur tidak mengenal nama Yahweh. Kejadian 7 ayat 5, Kejadian 15 ayat 6 sampai dengan 8. Sebaliknya, ini berarti bahwa mereka tidak mengetahui maknanya yang lebih dalam. Nama Yahweh menunjuk pada fakta bahwa dia adalah Allah pribadi, Allah umatnya, Allah perjanjian. Dia adalah Allah yang dekat dan intim, yang campur tangan dalam urusan manusia. Allah yang maha kuasa, Kejadian 17 ayat 1, adalah Allah yang secara ajaib campur tangan dengan kuasanya. Yahweh adalah Allah yang menunjukkan kuasa moralnya dengan kasih dan perhatian. Dia adalah Allah yang sama dengan Elohim, Allah yang perkasa, kuat, transenden. Allah semua orang, penguasa alam semesta,
pencipta segala sesuatu. Itulah Yahweh. Saudara, mengenal nama atau memanggil nama Tuhan bukanlah sesuatu yang ajaib. Ini adalah tentang proklamasi namanya yang berarti mengajarkan kepada orang lain kebenaran tentang Tuhan dan keselamatan yang Dia tawarkan kepada semua orang yang datang dengan iman. Seperti yang dikatakan Yoel dalam Yoel 2 ayat 32. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di pelajaran hari Rabu dengan judul 4 alasan. Beberapa kali Musa mencoba untuk menghindar dari tugas yang Allah minta darinya dengan beberapa alasan. Yang pertama, Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Yang kedua, Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Yang ketiga, Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Yang keempat, Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam semua alasan Musa, Tuhan memberikan jawaban yang pasti akan penyertaannya, bahkan memberikan 2 tanda ajaib. Tanda yang pertama, tongkatnya berubah menjadi ular dan kemudian kembali menjadi tongkat. Keluaran 4 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Tanda yang kedua, tangannya menjadi sakit kusta tetapi kemudian sembuh seketika. Keluaran 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Kemudian Musa menyampaikan permohonan kelima dan terakhirnya dan langsung meminta, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Keluaran 4 ayat 13. Sebagai jawabannya, Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa Dia telah mengutus saudaranya Harun untuk menemuinya sebagai dukungan. Keluaran 4 ayat 14 sampai dengan 16. Akhirnya Musa diam-diam mengalah dan meminta restu kepada Yitro sebelum berangkat ke Mesir. Saudara, Tuhan itu penuh kasih dan kemurahan. Dia memberikan solusi ketika kita hanya melihat kegelapan. Mungkin kita merasa seperti Musa, tidak sanggup, tidak layak. Tetapi Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Sunat. Keluaran 4 ayat 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Dari konteks cerita ini jelaslah bahwa masalahnya adalah sunat. Putra bungsunya tidak disunat seperti yang dituntut oleh perjanjian Abraham. Kejadian 17 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Musa sebagai pemimpin umat Allah harus menunjukkan ketundukan dan ketaatannya yang sempurna kepada Allah agar ia memenuhi syarat untuk memimpin orang lain untuk taat. Dia harus menjadi teladan penyerahan diri yang total kepada Allah. Istrinya, Sipora, adalah seorang wanita yang bertindak dan menyunat putranya untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Dia menyentuh Musa dengan kulit khatan yang berdarah, dan darah ini melambangkan penebusan, kehidupan, dan pemeteraian
perjanjian. Dalam pena inspirasi Ellen G. White, Para Nabi dan Bapa halaman 264 sampai dengan 265. Kita baca keterangannya. Dalam perjalanan dari Midian, Musa telah menerima satu amaran yang mengherankan dan menggetarkan tentang kemarahan Allah. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dalam sikap yang mengancam, seolah-olah ia dengan segera akan membinasakannya. Tidak ada keterangan yang diberikan, tetapi Musa dapat mengingat bahwa ia telah mengabaikan salah satu dari tuntutan-tuntutan Allah. Ia telah melalaikan untuk melaksanakan sunat bagi anaknya yang bungsu. Ia telah gagal untuk memenuhi syarat oleh mana anaknya dapat memperoleh hak terhadap berkat-berkat perjanjian Allah dengan Israel. Dengan satu kelalaian seperti itu, di pihak pemimpin mereka yang terpilih itu akan melemahkan kekuatan peraturan-peraturan ilahi terhadap umatnya. Sipora merasa takut bahwa suaminya akan dibunuh. Telah melaksanakan upacara penyunatan itu oleh dirinya sendiri. Dan malaikat pun kemudian mengizinkan Musa untuk melanjutkan perjalanannya. Di dalam tugasnya menghadap Fir'aun, Musa ditempatkan dalam satu keadaan yang amat berbahaya. Hidupnya dapat dipelihara hanya melalui perlindungan malaikat-malaikat suci. Tetapi apabila ia hidup dengan satu kelalaian terhadap tugas yang diketahuinya, ia tidak akan selamat. Oleh karena ia tidak dapat dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Luar biasa. Satu bentuk kelalaian oleh karena ketidaktaatan akan membuat Musa tidak selamat. Demikian juga bangsanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran Sekolah Sabat pekan ini. Yang pertama, Alkitab dan sejarah keselamatan tidak akan masuk akal jika tidak ada dasar yang sangat penting yang diberikan oleh Musa di bawah ilham, khususnya dalam kitab Kejadian. Yang kedua, malaikat Tuhan ini tidak hanya berbicara atas nama Tuhan, tetapi Dia adalah Tuhan sendiri. Yang ketiga, nama Yahweh menunjuk pada fakta bahwa Dia adalah Allah pribadi, Allah umatnya, Allah perjanjian yang menunjukkan kuasa moralnya dengan kasih dan perhatian. Yang keempat, Tuhan itu penuh kasih, kemurahan, dan Tuhan memberikan solusi ketika kita hanya melihat kegelapan. Yang kelima, Musa sebagai pemimpin umat Allah harus menunjukkan ketundukan dan ketaatan yang sempurna kepada Allah, di mana dia harus menjadi teladan penyerahan diri yang total kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan pekan ini. Semoga membantu menemukan benih-benih kebenaran melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kembali kami memohon agar kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Memeteraikan akan firman ini, memberikan ilham, hikmat, dan pengetahuan, sehingga kebenaran akan bertumbuh dalam hidup kami. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita terus mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Semoga saudara menemukan berkat melalui pelajaran ini. Selamat menyelidiki firman Tuhan, selamat belajar, selamat sabat, dan Tuhan memberkati kita semuanya.